Praise the Lord. It's good to be back again this morning. Adalah luar biasa untuk kita dapat berjumpa kembali. Yeah, it's true. So while the rest of them are coming in, let's prepare to pray and get into the Word. Dan selagi kita menanti yang lain, mari kita yaitu doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Amen. Amen. Father, we thank you once again for this goodness and your mercy. Bapak, sekali lagi kami berterima kasih atas kebaikan dan belas kasih-Mu. We pray you grant your people understanding and wisdom, Lord, today. Dan kami berdoa Engkau sendiri memberikan hikmat dan pengertian kepada umat-Mu. We thank you for the anointing upon your servants, and we praise the Lord as every word that proceed out of our mouth, may it only be of you, Lord Jesus. Dan kami berterima kasih urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu, dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan Kau saja. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amen. Hallelujah. Okay, let the presence of God go down to you. Let the anointing just flow to your household. That the understanding and wisdom will come to you. Ya, biarlah hadirat Tuhan dan urapan Tuhan berada di atas saudara sekalian semua, sehingga hikmat dan pengertian Tuhan juga datang kepada saudara sekali kita semua mendengarkan firman-Nya. Amin. And so this morning we're going to talk about pray to know Him. Nah, pagi hari ini kita berdoa, topiknya ialah berdoa untuk mengenal Dia. According to Proverbs chapter 15 and verse 8, it says like this. Dan kita lihat menurut Amsal 15 ayat 8 dikatakan, The sacrifices of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Woo! Dikatakan korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur itu dikenalnya. Amen. Can you imagine, or do you realize that the joy that you bring your Heavenly Father when you approach His throne of grace to know Him? Yaitu apakah saudara menyadari yaitu sukacita yang saudara berikan kepada Allah Bapa di surga, yaitu waktu kita datang kepada Dia untuk dapat mengenal Dia lebih lagi. And fantastic is what is so fantastic, He loves you go before Him to fellowship, to seek Him. Ya. Dan luar biasanya ialah ketika saudara datang ke hadapannya untuk bersekutu, yaitu untuk mencari pertolongan dan bimbingannya Dia dan menyembah Dia. And then, not only that, you want to also have His guidance and worship Him. He get excited. He loves all the things that we do for when we approach Him that way. Ya, pasti Dia sangat bersukacita, yaitu waktu kita mencari Dia. Dia mau kita kita mencari bimbingannya Dia, dan kita juga datang di hadapan Dia untuk menyembah Dia. Itu luar biasa. Perhaps you never have really thought of prayer from His point of view. Ya, mungkin saudara yaitu kita semua nggak pernah melihat yaitu benar-benar mengenai doa tersebut dari sudut pandangannya Tuhan. Maybe your conversation with the Father began as a bedtime routine. Tapi bisa aja yaitu percakapan saudara atau doa saudara kepada Bapa dimulai yaitu dengan sebagai rutinitas saudara sebelum saudara tidur. Especially when you were a child, ya. Terutama yaitu kita diajari demikian waktu kita semua masih kecil. Or it could also be that you learn the Lord's Prayer in the church. Atau bisa saja saudara kita semua belajar yaitu seperti doa Bapa kami di dalam gereja kita masing-masing. And throughout your lives, pastors and Christian teachers have probably stressed the importance of praying to God. Dan bisa saja sepanjang daripada kehidupan kita semua, yaitu pendeta-pendeta yang kita jumpai, guru-guru Kristen, mungkin yaitu telah menekankan pentingnya yaitu doa dalam kehidupan kita. The question is, did they also tell you how He longs to spend time with you as a good father yearns to interact with his beloved child? Ya, tapi apakah yaitu pendeta atau guru atau pemimpin kita itu pernah menekankan kepada saudara itu berapa rindunya yaitu Tuhan Allah kita sama seperti yaitu
Allah Bapa atau Bapa jasmani kita, yaitu merindukan kita berinteraksi dengan Dia, memiliki persekutuan yang erat dengan Dia. Amen. And so this is why it is so important to evaluate how you see prayer. Ya, benar. Dari sebab itu inilah mengapa penting untuk kita mengevaluasi bagaimana sudut pandang kita tentang doa tersebut. Or is it something you do hurriedly out of obligation? Atau bisa juga, apakah selama ini yaitu saudara lakukan dengan tergesa-gesa karena saudara tahu kewajiban daripada orang Kristen berdoa, umpamanya. Or even or do you truly enjoy conversing with the one who loves you unconditionally? That is the Father, of course. Dan atau apakah benar-benar saudara menikmati percakapan atau persekutuan saudara dengan Allah Bapa, yaitu yang saudara tahu mengasihi saudara tanpa syarat. Amin. Or do you merely just bringing your request to Him only? Atau saudara barangkali doanya adalah kita hanya mengutarakan segala sesuatu permohonan-permohonan atau keinginan-keinginan kita. Maybe do you experience the eternal presence of the living God? Atau apakah saudara mengalami atau dapat menikmati hadirat Allah yang kekal yang di dalam kehidupan? He who created the heavens and the earth, who sees what you cannot see, and who leads you perfectly. Yaitu karena kita tahu, yaitu Allah Bapa kita menciptakan langit dan bumi, dan dapat melihat segala sesuatu jauh di depan kita, yaitu lebih daripada apa yang pasti kita bisa lihat. Dan dan kita tahu bahwa hanya Allah Bapa kita yang dapat memimpin kita dengan sempurna. Amen. Praise the Lord. So James chapter 4 verse 8, it says that draw near to God and He will draw near to you. That's what the Bible tells us. Kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 8a, saudara, kita lihat sama-sama. Dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Okay, now you see, seek the face of the loving God. That's why He said, draw near to me. And you serve Him and deepen your relationship with Him. Di sini dikatakan mendekatlah, artinya itu cari wajah Tuhan yang penuh kasih, yang saudara layani, yaitu dalam untuk dapat berhubungan atau memiliki persekutuan lebih dalam dengan Tuhan. And you know what happens? Your time in His presence can purify your life, can fill you with power, and give you unspeakable joy. Amen, amen. Dan yaitu waktu kita berserta Tuhan kita, yaitu dalam hadirat Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan, apa yang terjadi itu dapat memurnikan kehidupan kita semuanya dan mengisi yaitu kehidupan kita dengan kekuatan dan memberi yaitu sukacita yang tiada taranya di dalam kehidupan kita semuanya. So I implore each and every one of you, so don't just go through the motion. Jadi yaitu saya harap saudara sekalian jangan hanya melewati asal begitu saja. So experience your Redeemer, your King, your Protector, and your Provider fully. Tetapi yaitu mari saudara kita dapat rasakan yaitu pengalaman kita dengan Tuhan Allah kita, yaitu lebih pribadi. Dia adalah sebagai Sang Penebus kita, Dia adalah Raja kita, Dia adalah pelindung kita, Dia adalah pencukup kita sepenuhnya. Amin. Then He will energize you, equip you to help others, give you the peace that you need. Amin, amin. Dan kita tahu Tuhan kita itu bahwa Dia sendiri yang akan memberi energi, kekuatan yaitu kepada kita dan juga bisa memperkapi kita semuanya dan untuk dapat membantu orang lain. Dan juga pasti hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita damai sejahteranya kepada kita. Amen. And so, not only that, and direct you safely through the storms of life. Dan juga kita tahu yaitu Dia, Allah kita sanggup yaitu mengarahkan, memberikan arah kepada kita semua untuk dapat dengan aman melewati badai-badai kehidupan kita semuanya. Amen. So if you would fulfill and see things the way God sees, it will bring joy to your Savior's heart.
Ya, amin saudara sekalian, jika kita saja dapat bisa melihat yaitu segala sesuatu seperti yaitu Allah mau melihatnya, pasti itu semua akan membawa atau memberikan sukacita di dalam kehidupan kita semuanya. Amen. Isn't it awesome seeing prayer in God's view? Dan tidak itu luar biasa ya dahsyatnya, kita dapat melihat, yaitu kita dapat belajar untuk melihat doa kita, persekutuan kita dengan Allah Bapa sesuai dengan pandangan Dia. And so I pray that each and every one of you will come to that view that you can enjoy your life on earth also. Dan saya berdoa ya saudara sekalian bisa juga mengerti pandangan seperti apa kita katakan pada hari ini, bahkan lebih lagi, sehingga saudara dapat menikmati itu kehidupan saudara, menikmati persekutuan saudara dengan Allah Bapa ini. So shall we do some declaration this morning? Dan mari kita sama-sama melakukan deklarasi pagi hari ini. Father, I come to you in Jesus' name. Bapa, saya datang kepada Engkau di dalam nama Yesus. Lord, I want to experience your presence Karena Tuhan, saya mau mengalami hadirat-Mu Tuhan. and get to know you even better and deeper. Dan mengenal Engkau jauh lebih baik Tuhan, jauh lebih erat lagi bersama Engkau. So Lord, speak to me, reveal yourself to me. Dan Bapa, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami semuanya. Engkau Tuhan memperlihatkan atau membukakan diri Engkau lebih lagi pada kami semuanya. Amen. And I will worship you wholeheartedly in Jesus' name. Dan saya Tuhan akan menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Everyone that believes say amen. Setiap daripada kita yang percaya mengatakan amin. Amen. Praise the Lord. Puji Wow. Tuhan saudara sekalian. You know, God is so awesome. He loves each and every one of you so much. Dan Allah itu begitu dahsyat dan Dia mengasihi kita, begitu besar kasih Dia kepada kita semuanya ini. And if you have not really experienced it, do see this message and then start doing it, and you will definitely experience the love of the Father. Ya, jika saudara belum pernah mengalaminya atau saudara bilang, oh saya belum pernah merasakannya, dengar kembali yaitu firman yang pagi hari ini, datang kepada Tuhan dan pasti yaitu saudara dapat menikmati kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan yang indah di dalam kehidupan saudara. Amin. You also need to remember, although we need to work in this world, but life is not eating and drinking. Ya, saudara perlu ingat ya saudara, benar kita harus bekerja dalam dunia ini untuk kita dapat makan setiap hari, hidup nyaman setiap hari. Tapi makan dan minum bukanlah, kehidupan itu bukanlah hanya mengenai makan dan minum. Bukan hanya sekitar perut kita, bukan. And so, I want to encourage you, seek God, because He's the one that holds your oxygen tank. Ya, benar. Dari sebab itu kita mendorong saudara sekalian semuanya, itu kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan Allah kita. Karena oksigen tank itu artinya mati dan hidup itu di tangan Tuhan Allah kita. Benar, saudara. We go to hospital, we can get oxygen tanks. Yeah, we pay for it, but even the flow is so much, suddenly it can just off like that. Ya, yaitu karena kenapa dikatakan tank oksigen, yaitu karena memang kalau orang sakit ke rumah sakit, mereka perlu yaitu oksigen tambahan. Dan oksigen tank yaitu bisa mengalir dengan banyak sekali ya oksigen. Tapi bisa saja berhenti begitu saja juga. And we take for granted our life because we have free air, but it can stop anytime. Ya, dan apa yang manusia tanda kutip pada umumnya yaitu kita selalu take it for granted, artinya menyia-nyiakan atau ya menganggap remeh segala kebaikan Tuhan, yaitu apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua dalam dunia ini. Karena kita pikir nafas itu adalah hal yang normal bagi manusia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yaitu bahwa di balik segala sesuatunya Allah yang memberikan oksigen itu untuk setiap manusia dalam bumi ini. He is in control. Dan kita lihat sendiri bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang hidup di dalam dunia ini. So it's good for you to seek Him and then seek Him the way He sees it. What is prayer? Dari sebab itu sungguh yaitu adalah baik kita merenungkan kembali, menyimak kembali
yaitu sungguh-sungguh kita harus mencari Dia, dan yaitu benar-benar untuk masuk dalam doa untuk dapat memiliki persekutuan yang lebih erat lagi, mengenal Tuhan kita lebih erat lagi di dalam doa kita, dalam kehidupan kita. Amin, Dr. Paul, benar. Amen. Amen. So, Father God, I thank you for your word this morning. Dan Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang luar biasa pagi hari ini. I ask you to open our eyes even more that we can see deeper truth of your word. Dan Bapak, kami berdoa Engkau sendiri mencelihkan mata kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami bisa melihat yaitu kebenaran daripada Engkau lebih dalam lagi. I pray that each person will seek you for who you are. Nah, saya berdoa Tuhan, biarlah setiap daripada kami mencari Engkau, siapa Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. And Lord, I praise you and I give you glory, and I pray for the peace of God to come upon them and their household. Dan kami berdoa Tuhan, kami puji dan memberi kemuliaan kepada Engkau, dan kami perkatakan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan turun di atas setiap rumah tangga kami semuanya. And bless them, Lord. Kau sendiri memberkati mereka semuanya. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Hallelujah. And so, this evening at 7 p.m. we have our Thursday service. Dan itu pada sore hari, jangan lupa saudara, kita ada ibadah bahasa Inggris, setelah itu diterjemahkan bahasa Indonesia jam 19 WIB. So be excited, come join us and be blessed. Dan selalu bersemangat di dalam Tuhan Allah kita, saudara sekalian, dan bergabung bersama kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan, dan diberkatilah saudara sekalian semuanya. So remember, Jesus loves you all. Dan ingatlah selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara sekalian semuanya. My team, Pastor Debbie and myself, we also love you. Dan seluruh tim kami, mau Dr. Paul dan saya, kita semua juga mengasihi saudara sekalian semuanya. So I will see you tomorrow again at 10:30 a.m. Not PM. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi esok pagi jam 10.30 pagi. And then until then, we say our bye-byes and have a blessed day. Amen. Dan saatnya untuk kita berpisah saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amen. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.